Dalam keseharian kita, benci mungkin bisa kita lihat sebagai sesuatu yang sederhana. Benci hanyalah salah satu dari beragam emosi yang ada dalam hidup manusia. Ada senang, suka, sedih, marah, dan benci bisa menjadi salah satunya. Muncul begitu saja ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak kita senangi, atau ketika kita berhadapan dengan situasi yang kurang mengenakan. Kita bisa jadi membenci sesuatu, seseorang, bahkan peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Itu sesuatu yang lumrah, yang semua orang bisa dan pastinya pernah mengalaminya. Akan tetapi dalam beberapa hal yang lain, ketika kebencian ini sudah mengarah pada seseorang, pada sekelompok orang, pada satu atau dua pandangan yang berbeda dari kita, dan kebencian ini kita simpan dalam jangka waktu tertentu, bahkan dibiarkan sampai berakar, menjalar ke hal-hal yang lain bahkan, maka kita perlu dengan serius memperhatikan soal kebencian ini. Seorang bijak pernah berkata, menyimpan kebencian adalah seperti kita meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati keracunan. Sekali lagi, menyimpan kebencian adalah seperti kita yang meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati keracunan. Sesuatu yang mungkin terdengar lucu, tapi benar adanya. Seringkali kita mengarahkan kebencian kita pada orang lain, itu layaknya seperti seorang panglima yang mengarahkan senjata ke arah musuhnya. Dan kita kemudian berpikir, kalau saya hanya simpan saja kebencian ini dan belum mengungkapkan apa-apa kepada sesuatu atau seseorang yang kita benci, maka kita bisa aman. Itu adalah kekeliruan yang besar. Karena kitalah yang rugi, bahkan sebelum kita membuat orang lain itu merugi. Alkitab mengatakan di 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-9, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-11. Di sana tertulis demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kita sama-sama melihat ada peringatan keras yang disampaikan dalam Alkitab kita. Ketika kita membenci seseorang dan menyimpan kebencian itu, maka kita sedang hidup di dalam kegelapan. Dan kalau sudah demikian, ini bukan soal baik atau tidak baik lagi, atau soal mengampuni atau tidak mengampuni lagi. Karena sebelum sampai ke apa tindakan kita selanjutnya, kebencian itu saja sudah berbahaya. Kita menyeret diri kita dan membiarkan diri kita tinggal di dalam gelap. Kita tidak lagi tinggal dalam terang Kristus, meski mulut kita ini masih mengakuinya. Karena kita tahu terang Kristus adalah kasih terhadap sesama. Kita tidak lagi mengerti harus melangkah kemana, karena kebencian menggelapkan mata hati kita. Kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, apa yang harus saya lakukan. Karena itu sebagian besar tindakan kita pada akhirnya akan disetir oleh kebencian kita. Dan seperti Kain, saudara Habel, kita hanya bisa menyangkali pada akhirnya, atau meminta maaf atas kehilafan kita. Sebelum merusak orang lain, kebencian pertama-tama merusak diri kita. Sebelum kita pikir akan menghajar dan membuat orang lain kalah tak berdaya, kebencian pertama-tama mengalahkan kita. Sepanjang hari suasana hati kita bisa menjadi begitu buruk, dan sehari-harian kita menjadi tidak tenang, marah, kesal, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Sementara orang yang kita benci masih melenggang dengan bebas, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita sorga.
Orang yang membenci, baginya sudah hilang kesempatan untuk mengasihi. Orang yang membenci saudaranya, baginya sudah hilang kesempatan untuk melihat perubahan baik dari diri saudaranya itu. Bahkan ketika keadaan sudah berubah, orang itu sudah bertobat dan memperbaiki sikap, di mata kita, orang itu tetaplah orang yang sama, orang yang kita benci. Dan benci itu menular dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Maka berhentilah membagi kebencian ke orang lain. Dan selain menular, benci itu ternyata juga menularkan semua hal yang tidak kita sukai, yang kita benci setengah mati dari orang itu, dengan cepat semua itu berpindah ke kita. Hingga akhirnya kita melakukan tepat persis sesuai dengan apa yang orang itu lakukan. Dan perlahan kita menjadi persis seperti orang yang kita benci. Lagi-lagi, karena kebencian membuat kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita telah dijerumuskan ke jurang yang paling gelap. Tidak ada pertolongan, tidak ada uluran tangan, selain kita sendiri yang mencoba memanjat keluar dari jurang kebencian itu, sambil berharap ada pengampunan dari Tuhan. Karena kita telah membenci, ketika Tuhan terus-menerus mengajarkan kasih, bahkan menghujani kita dengan kasih-Nya di tiap langkah kehidupan kita. Karena itu, berhentilah membenci, mulailah mengasihi. Amin.